Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 5. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis dan valuasi ekuitas. Yang pertama yaitu persistensi laba. Suatu analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas atau komponen-komponen persistensi yang mampu bertahan. Nah, penyusun ulang dan penyusun laba. Salah satu aktivitas analisis ekuitas adalah menyusun ulang laba dan komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan berlanjut terkait laba dapat dipisahkan dan dibedakan dari elemen acak, tidak tertentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang juga berguna untuk mengetahui elemen yang dimasukkan pada laba saat ini yang seharusnya lebih tepat dimasukkan dalam hasil operasi pada satu atau beberapa periode sebelumnya. Selanjutnya itu informasi mengenai persistensi laba. Analisis hasil operasi untuk menyusun dan menyelesaikan laba membutuhkan informasi yang relevan dan sumber utama informasi ini. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan keuangan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga itu manajemen discussion and analysis. Penyusunan ulang laba dan komponen laba yaitu bertujuan untuk menyusun kembali komponen laba guna menyajikan klasifikasi yang lebih berarti dan format yang relevan untuk analisis. Komponen dapat disusun ulang, dibagi, diatur, atau dihilangkan pengaruh pajaknya, tetapi totalnya harus direkonsiliasi terhadap laba bersih untuk tiap periode. Perlakuan yang sama diterapkan pada komponen seperti ekuitas dalam laba rugi. Anak perusahaan yang belum direkonsiliasi, komponen yang dilaporkan setelah pajak harus dikeluarkan bersamaan dengan dampak pajak mereka jika diklasifikasi ulang terpisah dari laba operasi yang berlanjut. Nah, selanjutnya itu determinan persistensi laba. Manajemen laba, keragaman, tren, dan insentif merupakan penentuan daya tahan laba yang potensial. Dalam menilai daya tahan laba baik sepanjang siklus usaha maupun untuk jangka panjang. Selanjutnya yaitu tren dan persistensi laba. Tren laba dapat dinilai melalui metode statistik atau dengan laporan tren. Tren laba juga sering kali mengungkapkan petunjuk mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan serta menilai kualitas manajemen. Nah, selanjutnya itu manajemen laba dan persistensi. Manajemen laba menggunakan prinsip pelaporan akuntansi yang diterima dengan tujuan untuk melaporkan hasil tertentu. Beberapa untuk manajemen laba yang harus diwaspadai mencakup yang pertama yaitu perubahan metode atau asumsi akuntansi. Yang kedua itu menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa dan tidak biasa. Praktik ini memindahkan dampak terhadap laba yang tidak biasa dan tidak diperkirakan dapat berpengaruh buruk pada tren laba. Yang ketiga yaitu big bets. Teknik ini mengakui beban periode masa depan pada masa kini. Jika kinerja periode masa kini sangat buruk, praktik ini melepaskan beban masa depan dari laba masa depan.
Yang keempat yaitu penurunan nilai. Penurunan nilai ini aktiva operasi seperti pabrik dan peralatan dan aktiva tak berwujud seperti goodwill saat hasil operasi sedang buruk merupakan alat manajemen laba lainnya. Yang kelima yaitu menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Teknik ini mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk melakukan manajemen laba termasuk manajemen tren. Selanjutnya yaitu insentif manajemen dan resistensi. Analisis yang harus mengakui insentif bagi manajer terkait dengan laba, yaitu manajemen laba seringkali awalnya dicapai dengan pelaporan laba yang terlalu rendah. Hal ini menciptakan cadangan untuk dapat digunakan pada periode dengan laba rendah di masa depan. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja mereka, analisis harus menyadari adanya potensi manajemen laba dan bahkan salah saji. Selanjutnya itu persistensi dan pos sementara dalam laba. Penyusunan ulang dan penyelesaian laba untuk penelitian ekuitas bergantung pada pemilihan komponen laba yang stabil dan bertahan dengan komponen acak sementara. Bagian penting dalam analisis adalah menilai daya tahan komponen keuntungan dan kerugian dalam laba. Selanjutnya yaitu valuasi ekuitas berbasis laba. Valuasi perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode discount to arus atau discount cash flow. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu didiskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan antara harga saham dengan data akuntansi. Sangat penting profitabilitas masa depan dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Selanjutnya yaitu kekuatan laba dan perkiraan untuk tujuan valuasi. Kekuatan laba yaitu mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan dengan sedikit pengecualian. Kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Model penilaian berbasis akuntansi mencakup kapitalisasi kekuatan laba, di mana kapitalisasi ini melibatkan penggunaan suatu faktor atau pengadaan yang mencerminkan biaya modal dan taksiran risiko dan pengembalian masa depan. Selanjutnya itu mengukur kekuatan laba. Konsep ini melihat stabilitas dan daya tahan laba serta komponen laba. Laporan keuangan digunakan untuk menghitung kekuatan laba meskipun penilaian berorientasi masa depan. Kita harus mengakui relevansi kinerja perusahaan saat ini dan sebelumnya untuk mengestimasi kinerja masa depan. Laba periode akhir yang melampaui siklus usaha mencerminkan kinerja operasional aktual dan memberikan kita suatu perspektif atas aktivitas operasi di mana kita dapat mengestimasi kinerja masa depan. Selanjutnya itu ada rentang waktu kekuatan laba. Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah dengan menggunakan laba rata-rata atau kumulatif. Selama beberapa tahun, rentang waktu untuk menghitung laba rata-rata umumnya adalah 5 tahun, biasanya hingga 10 tahun. Perpanjangan periode ini mengurangi distorsi ketidakteraturan dan dampak sementara lainnya yang mengurangi relevansi laba 1 tahun
perhitungan laba 5 tahun seringkali menekankan pengalaman terakhir sekaligus menghindar kinerja yang tidak relevan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen pada perkiraan laba. Elemen pada perkiraan laba adalah memeriksa kewajiban ramalan. Untuk tujuan ini sering kali digunakan angka pengembalian investasi modal. Jika ramalan laba menghasilkan pengembalian yang sangat berbeda dengan pengembalian masa lalu atau pengembalian industri, kita harus menilai kembali ramalan dan prosesnya. Pengembalian investasi modal tergantung dari laba, sementara laba merupakan produk kualitas produk manajemen dan manajemen aktiva. Yang pertama itu kualitas manajemen. Dibutuhkan manajemen yang memiliki akses ke berbagai sumber daya untuk menghidupkan aktiva melalui penggunaan yang efisien dan menguntungkan. Nah, selanjutnya itu manajemen aktiva. Perusahaan membutuhkan aktiva untuk mengembangkan operasi. Kelangsungan keberhasilan dan ramalan pertumbuhan bergantung pada sumber pendanaan dan dampaknya terhadap laba. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.